Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, semester 3 kelas B, yang diampu oleh Bapak Muhammad Fikih Herdiansah MKom. Anggota kelompok kita ada Safero Harda, Gandan Widana Prasetyo, Fauzan Alzidani Akbar, Bagus Daryono, dan saya sendiri Devina Amanda, Windy Dwi Andani Putri, dan Suniati Anjani. Kita membahas materi tentang adaptasi budaya baru. Proses adaptasi antara budaya merupakan proses interaktif yang berkembang melalui kegiatan komunikasi individu pendatang dengan lingkungan sosial budayanya yang baru. Di adaptasi budaya ada dua proses, yaitu yang pertama cultural adaptation, merupakan proses dasar komunikasi yaitu di mana ada penyampaian pesan, medium dan penerima pesan sehingga terjadi proses encoding dan decoding. Yang kedua yaitu ada cross cultural adaptation, acculturation. Proses ini terjadi ketika individu pendatang yang telah melalui proses sosialisasi mulai berinteraksi dengan budaya baru dan asing baginya. Struktur adaptasi budaya dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses adaptasi budaya, yaitu faktor komunikasi, faktor lingkungan, dan faktor predisposisi individu. Yang kesatu ada faktor komunikasi. Faktor komunikasi mencakup komunikasi pribadi dan komunikasi sosial individu yang meliputi host communication competence. Host communication competence mengacu pada keseluruh kapasitas internal pendatang dalam melakukan decoding dan encoding terhadap informasi sesuai dengan praktik komunikasi budaya tuan rumah. Ada 3 macam kompetensi. Yang pertama itu kompetensi kognitif, mengacu pada pengetahuan bahasa dan budaya tuan rumah, sejarah, institusi sosial, dan aturan perilaku interpersonal. Yang kedua, kompetensi operasional, mengacu pada berbagai aspek lain dari kompetensi komunikasi tuan rumah dan memfasilitasi pendatang untuk mengekspresikan pengalaman kognitif dan afektif. Dan yang terakhir yaitu kompetensi afektif, mengacu pada kapasitas emosi dan motivasi pendatang untuk berhadapan dengan beragam tantangan kehidupan yang ada di lingkungan tuan rumah. Selanjutnya ada host social communication, mengacu pada partisipasi pendatang dalam berbagai kegiatan komunikasi sosial tuan rumah seperti komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa tuan rumah. Komunikasi interpersonal tuan rumah membantu pendatang untuk mengamankan informasi penting dan wawasan ke dalam pola pikir dan perilaku orang-orang setempat. Dan yang terakhir ada juga ethnic social communication, mengacu pada partisipasi kegiatan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa etnis pendatang yang dapat membantu proses awal adaptasi budaya ketika pendatang baru tiba di lingkungan yang baru dan tidak memiliki kompetensi komunikasi tuan rumah dan akses menuju ke sumber daya interpersonal tuan rumah. Keadaan ini mendorong komunitas etnis untuk memungkinkan pendatang untuk menerima beberapa kenyamanan dari budaya mereka sebelumnya dan berfungsi untuk memfasilitasi proses adaptasi. Yang kedua dari faktor-faktor adaptasi budaya baru, ada faktor lingkungan menurut model komunikasi Goody Kunz. Pengaruh lingkungan dalam komunikasi antar budaya sangatlah besar, terutama dalam proses pesan. Selain itu, lingkungan juga berperan besar dalam proses adaptasi budaya. Teori adaptasi budaya mengidentifikasi 3 kondisi lingkungan yang memberi dampak terhadap proses adaptasi pendatang, yaitu host receptivity, host conformity, dan ethnic group strength. Yang pertama, host receptivity mengacu pada sejauh mana lingkungan tertentu dapat diakses dan terbuka bagi pendatang secara struktural maupun psikologis. Yang kedua, ada host conformity. Conformity pressure mengacu pada tekanan yang diberikan oleh tuan rumah terhadap pendatang untuk bertindak sesuai dengan budaya setempat. Tekanan ini akan semakin besar dirasakan oleh pendatang dalam lingkup budaya yang homogen dibandingkan dengan lingkup budaya yang heterogen. Dalam yang terakhir, ada ethnic group strength mengacu pada status atau kedudukan etnis tertentu dalam konteks masyarakat setempat. Kelompok etnis yang lebih kuat
dapat menghambat proses adaptasi budaya oleh anggota individu. Dan yang terakhir, dari faktor-faktor adaptasi budaya, ada juga nih, faktor predisposisi individu. Faktor predisposisi individu mengacu pada kemampuan seseorang pendatang mempersiapkan dirinya secara lebih baik, secara fisik dan mental untuk memasuki lingkungan yang baru. Terdapat 3 faktor predisposisi, yaitu yang pertama, preparedness. Preparedness mengacu pada kesiapan mental, emosi, dan motivasi pendatang untuk berhadapan dengan lingkungan budaya baru, termasuk pemahaman tentang bahasa dan budaya tuan rumah. Yang kedua, ethnic proximity atau distance, mengacu pada konsep hubungan antara etnik pendatang dan etnik dominan dari lingkungan tuan rumah yang dibandingkan satu sama lain. Pemahaman yang baik tentang kedekatan etnik merupakan bagian dari kesadaran budaya sendiri dan budaya orang lain yang dapat meminimalisir penyebab kegagalan dalam komunikasi antar budaya. Dan yang terakhir yaitu personality, mengacu pada karakteristik pribadi pendatang yang dapat membantu memfasilitasi kemampuannya untuk mengurangi tekanan adaptif seperti keterbukaan, kekuatan, dan kepositifan. Manfaat beradaptasi budaya baru. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami pengertian komunikasi antar budaya. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan memahami pengertian adaptasi budaya. Yang ketiga, kita dapat mengetahui dan memahami proses adaptasi budaya. Yang keempat, kita dapat mengetahui dan memahami struktur adaptasi budaya. Yang kelima, kita dapat mengetahui dan memahami transformasi antar budaya. Kesimpulannya, kemampuan individu untuk berkomunikasi sesuai dengan norma dan nilai budaya setempat, tergantung pada hasil proses adaptasi yang dilakukan oleh seseorang. Pada dasarnya, setiap individu akan melakukan adaptasi dengan budaya atau kebiasaan yang berbeda dengannya untuk membuat dirinya nyaman. Hal tersebut terjadi karena adaptasi antar budaya merupakan hal yang sudah dimiliki oleh individu secara alami dan universal. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.